Kita sedang benar-benar belajar untuk membangun sebuah kehidupan yang benar-benar serius untuk keabadian. Oleh karena itu, ketika ada pergulatan-pergulatan iman di dalam kita membangun kehidupan secara pribadi maupun secara gerejani, itu menjadi bagian dari perjalanan iman kita, supaya kita bisa lebih jauh melihat kedalaman batin kita. Dan endingnya adalah suatu saat nanti Tuhan benar-benar, kerinduan kita ini, Tuhan benar-benar menyatakan kita layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang satu buah yang harus muncul terekspresi dalam kehidupan kita. Saya sudah pernah berkata kepada saudara bahwa dalam pengiringan akan Kristus itu yang akan dilihat buahnya. Bukan lamanya, bukan juga jabatannya. Pohon dapat dilihat dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu diantaranya adalah buah pertobatan yang pertama. Ketika kita datang kepada Tuhan, orang akan melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, yaitu bentuk yang disebut pertobatan. Itu buah awal. Kemudian buah-buah roh. Hasil dari pertobatan adalah ketika kita melahirkan buah-buah roh dalam hidup kita. Sebuah kehidupan yang memancarkan kasih Allah keluar dari pribadi kita secara alami. Dan kalau kita sudah memiliki buah roh, maka akan tampak buah pelayanan. Saya menyampaikan itu berulang-ulang dan kemudian saya merenungkan adakah sesuatu yang lain. Dan tampaknya ada satu buah lagi yang disebut dengan buah kebenaran. Mari kita baca apa yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sebuah kalimat doa yang lahir dari seorang bapak rohani, yaitu seorang rasul yang begitu mengasihi jemaat-jemaat. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Ada satu buah di sini yang disebutkan, yaitu buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Mari kita baca kembali, renungkan kembali pelan-pelan. Dikatakan di sana, dan inilah doaku, inilah harapanku, inilah permohonanku kepada Tuhan. Semoga kasihmu, kasih kita sebagai gereja Tuhan, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Ini sesuatu yang tentunya akan dimiliki orang-orang yang mengejar kebenaran, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini sesuatu yang sangat pribadi. Kesucian. Tidak bercacat celah. Bukan hanya suci dan tidak bercacat celah, namun di sini ditambahkan penuh dengan buah kebenaran. Dan buah kebenaran itu dikerjakan oleh Kristus sendiri dengan tujuan memuliakan Bapa di surga. Jadi memuliakan Bapa di surga itu ketika kita bisa menampilkan sebuah
peragaan hidup yang penuh dengan kebenaran. Mari kita pelan-pelan kita lanjutkan. Apa itu buah kebenaran? Apa itu buah kebenaran? Saudaraku terkasih, mungkin kita agak mencari-cari buah kebenaran itu apa dan seharusnya bagaimana. Coba lanjut guys ya. Buah kebenaran adalah semua sifat pembawaan yang mengalir dari hubungan yang benar dengan Allah yang hanya kita dapatkan melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi kita tidak mungkin dapat menampilkan buah kebenaran, tidak dapat mengekspresikan sebuah peragaan hidup Kristus itu sendiri kalau kita tidak secara alami memiliki hubungan yang pribadi dengan Kristus. Jadi bukan di mana kita bersekutu, bukan apa organisasi gereja kita, bukan seberapa rajin kita datang beribadah, tetapi apakah pribadi Kristus itu sudah mewarnai perasaan kita, sudah mengisi pikiran dan perasaan kita. Di ayat lain, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Sifat pembawaan yang mengalir dari hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kita tidak bisa menampilkan buah kebenaran itu kalau kita tidak berjuang sendiri memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Maka gereja kita benar-benar mendorong kita semua untuk terus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Berdoa pagi hari, berdoa malam hari, belajar mendengarkan suara Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang berisi nasihat-nasihat. Semuanya tertuju untuk pembenahan diri agar hubungan kita dengan Allah benar-benar diperbaiki. Dan buah kebenaran hanya muncul dari hubungan dengan Kristus. Jadi masing-masing kita harus membangun hubungan dengan Kristus, Bapak Ibu terkasih. Selama masih ada kesempatan. Karena ada kondisi di mana orang sudah tidak lagi dapat menampilkan buah sama sekali. Begitu. Ada kondisi di mana orang sampai titik tidak bisa diperbaiki. Ya, bertahun-tahun saya melayani, saya melihat orang-orang yang akhirnya sulit sekali untuk merubah diri. Semua sifat pembawaan yang mengalir dari hubungan yang benar dengan Allah, yang hanya kita dapatkan melalui pribadi Yesus Kristus. Mulai dari tempat ini, kemudian nanti kita keluar dari tempat ini di rumah masing-masing, di lingkungan kerja kita harus mengarahkan perhatian kita sepenuhnya untuk berbenah diri. Sehingga buah kebenaran itu akan muncul, akan tampil, akan ekspresi, dan akan dinikmati. Bukan hanya dalam bentuk damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang benar-benar kita alami, tetapi damai sejahtera itu dapat dirasakan oleh lingkungan kita. Sehingga ketika orang-orang bertemu dengan kita, mereka juga merasakan kasih Tuhan yang mengalir secara alami dalam diri kita. Pernahkah saudaraku bertemu dengan orang, kemudian saudaraku merasakan benar-benar teduh, tenang, aman? Seorang rohaniawan yang benar-benar rohani, terekspresi. Kalau bahasa karismatiknya apa ya? Urapannya itu loh. Membuat kita benar-benar dapat merasakan. Seharusnya itu tidak hanya terjadi dalam diri orang-orang tertentu, tapi dalam diri kita semua. Buah kebenaran yang benar-benar
kita dapatkan dari Tuhan dan berubah menjadi sifat kita, sifat bawaan Kristus yang kemudian terekspresi melalui saudara dan saya. Lanjutkan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan memakai bahasa-bahasa sederhana ini untuk membuat kita sangat mudah memahami. Filipi 1 ayat 11. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri, maka Allah akan memuliakan dan dipuji-puji. Jadi kalau Tuhan dimuliakan dan dipuji, itu karena kehidupan saya dan saudara yang melimpah dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus berbuat baik melalui saudara. Amin. Ekspresinya Kristus. Sehingga orang akan berkata, kalau orang model seperti ini, pasti Tuhannya benar. Tidak bisa dibantah lagi. Ini sebuah harapan Rasul Paulus kepada gereja di Filipi dan juga kepada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Melimpah-limpah dengan perbuatan yang sungguh amat baik. Mungkin tidak melimpah secara harta dunia. Mungkin. Tetapi melimpah dengan perbuatan yang sungguh amat baik. Sampai orang bingung. Sedikit saya boleh bersaksi sedikit saja tentang seorang yang sangat sederhana. Saya tidak sedang karena keluarga saya begitu, tidak. Saya akan bercerita tentang ibu saya yang tidak sepandai saya dalam hal teologi, yang nggak bisa berkhotbah, tapi bisa berbuat. Begitu. Ibu saya dulu hanya seorang guru taman kanak-kanak, tetapi dia mulai mau melakukan sesuatu. Di kampung saya, Bapak Ibu, ada seorang nenek-nenek yang sudah tua tinggal sebatang kara. Kemudian nenek itu tinggal di sebuah rumah kosong milik orang kaya di situ karena dipinjami tempat itu. Kemudian nenek ini pekerjaannya setiap hari itu mencari kayu bakar untuk dijual. Di desa sana, kalau di Jogja nggak ada ya. Gitu. Mencari kayu bakar, lalu karena dia seringkali nggak punya teman, ya temannya anak-anak kecil gitu, bercanda dengan anak-anak. Suatu saat nenek sakit parah, sakit dan tidak bisa turun dari ranjang. Jadi ibu saya itu kebiasaan, sampai sekarang ini masih menjadi kebiasaan, setiap bisa masak sesuatu dia akan mencari janda-janda di kampung itu untuk dikasih makan, untuk diajak ngobrol dan berdoa. Kadang kalau mau berdoa. Ini bukan orang Kristen ibu ini. Kemudian nenek tua ini, ya ibu ini bukan orang, maksudnya nenek tua ini bukan orang Kristen. Ibu saya tentunya sudah ikut Tuhan Yesus. Nenek ini setiap kali disibini, dimandikan gitu ya. Mulai disibini karena sumurnya sangat jauh. Sumurnya ada di kebun begitu sangat jauh. Ibu saya hanya mengambil dari tempayan yang ada di situ. Tempayan itu apa ya? Gentong gitu, zaman dulu gentong gitu ya. Ngambil dari gentong itu, Bapak Ibu. Ngambil dari gentong. Hari pertama ngambil dari gentong diciduk 1 ember gitu ya. Hari kedua begitu lagi diciduk 1 ember. Gitu. Ibu saya datang, anehnya gentong itu selalu penuh. Beberapa hari selalu penuh. Penuh, Bapak Ibu. Lalu ibu saya mulai heran dan bertanya kepada nenek ini, "Mbah, ada apa, Bu? Yang ngambil air siapa? Membawa dari sumur sana ke sini?" "Oh, tidak ada. Kan hanya ibu yang masuk rumah ini, memberi saya makan, dan juga nyibini saya. Lalu nyiram-nyiram lantainya tanah begitu. Hanya ibu, nggak ada orang lain." "Benarkah?" "Iya." "Ada apa, Bu?" Ibu saya terdiam. Karena sudah berkali-kali ke situ. Lalu ibu saya tanya, nenek tanya, "Kenapa, Bu, ada apa?" "Lah itu kok tempayan itu kok penuh terus setiap kali. Tempayan itu kok penuh terus."
Apa iya, Bu? Dan itu disimpan dalam hati ibu saya, dan ibu saya bercerita kepada saya, kenapa ya gendongnya kok penuh terus ya? Saya ngisi sopo. Ya mungkin orang bisa berkata, kuwi jin sing nunggu kono kuwi lho. Kuntilanak mungkin gendruwo, kok apik kuntilanake? Sesuatu yang mengalir, sesuatu yang benar-benar mengalir, buah kebenaran, kasih Kristus yang hanya dapat dikerjakan oleh Kristus, kepedulian kepada sesama, kemudian ada sesuatu yang lain di sisi lain, Tuhan mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan, dan itu membawa kekuatan batinnya untuk terus mengerjakan hal yang baik. Dan masalah kesembuhan ilahi bagi beliau bukan sesuatu yang luar biasa. Ada seorang wanita lain lagi gitu, ada seorang wanita juga yang sakit, berbulan-bulan tidak bisa bangun dari ranjangnya, dan suaminya harus bekerja keras, dan tidak ada yang merawat. Beliau datang, ibu saya datang, selalu membawa makanan, dan mengajak, ayo berdoa kepada Tuhan Yesus. Rane gereja, gak ke gereja Bu, gak apa-apa, nang gereja ya wedi, apa yang terjadi. Dan orang yang lumpuh ini berjalan, hari ini tetap bisa berjalan. Sudah bekerja dengan normal, dan ibu saya biasa saja, tidak kemudian pasang fotonya hadirlah KKR itu, enggak. Karena memang nggak bisa khotbah seperti kamu, gitu. Saya menjadi malu terus saya bisa ngomong di tempat ini. Saya disekolahkan menjadi pendeta, tetapi saya belum bisa berbuat seperti beliau. Makanya kadang kalau ibu saya bahasa Indonesianya agak meleset ya, Bu Rewang. Itu kadang. Saya itu kalau kedatangan dulu waktu Bu Rewang ke sana sama Pak Rewang ya. Saya itu kalau kedatangan tamu saya anggap malaikat datang, maksudnya begitu. Tapi ibu saya kualik ngomong. Saya itu kalau kedatangan tamu saya anggap saya itu malaikat, kualik. Aduh, istri saya bilang, ibumu keliru ngomongnya. Mungkin Pak Rewang dan Bu Rewang gitu. Ibu itu ngomong, ibu dirinya malaikat. Maksudnya kualik gitu. Karena saking sederhananya ibu saya gitu. Saking sederhananya. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri, maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Dan orang-orang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sudah tua kemudian datang ke rumah, Bu, aku mau ikut Tuhanmu, aku mau ikut Gusti Allahmu. Nah, sesuatu yang hanya dapat dikerjakan oleh Kristus. Aku mau ikut Tuhanmu. Nah, saya yang berdiri di tempat ini, terus terang saja belum bisa tampaknya, saudara. Dan kita harus belajar untuk melimpah dengan perbuatan yang sungguh baik. Jadi perbuatan baik itu menjadi buah dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Selanjutnya, guys ya. Apa itu buah kebenaran? Sebuah kehidupan yang tidak dapat ditempuh oleh sifat alamiah manusia yang memiliki kebaikan untuk diri sendiri, melainkan menempuh kehidupan seperti Kristus yang tertuju pada kehendak dan kemuliaan Bapa di sorga. Buah kebenaran itu adalah sebuah peragaan hidup yang tidak dapat ditempuh oleh sifat alamiah manusia, karena sifat alamiah kita yang sudah dipengaruhi oleh buah pohon pengetahuan itu selalu ingin baik untuk siapa? Diri sendiri. Pokoknya baik menurutku, terserah menurut Pak Heri. Ini menjadi masalah. Kalau aku menikah ya aku ingin bahagia. Jadi pasangan hidup adalah objek untuk membahagiakan dirinya. Lalu kemudian ada orang, kenapa berusaha untuk bercerai? Aku sudah tidak cocok lagi, tidak bahagia denganmu. Nah, karena pernikahannya untuk diri sendiri. Ini contoh. Jadi buah kebenaran adalah sebuah kehidupan yang tidak dapat ditempuh oleh sifat alamiah kita, karena kita ini,
saudaraku, ingin sekali melakukan kebaikan, dan kebaikan itu kita tuai untuk diri kita. Kristus tidak begitu. Yang diperagakan Kristus tertuju untuk kebahagiaan orang, untuk kebaikan orang lain. Saya menjadi curiga dengan ibu saya suatu saat nanti, mungkin beliau akan mendapat mahkota lebih besar dari saya. Karena tampaknya begitu. Saya sudah pernah bercerita tentang orang gila yang 14 tahun tinggal di rumah saya. Dan ketika anak saya, Felis, yang sekarang sudah sebesar Anggita, sudah seusia dengan Anggita, ditunggui oleh yang namanya Atun. Jadi ibu saya itu ngambil orang gila di jalan, dimandikan, tinggal serumah. Lalu saya belum menikah waktu itu. Dia mengatakan, ibu saya, bukankah Tuhan berkata, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian? Iya ibu. Terus piye? Tak kasih pakaian ya? Iya. Awalnya iya. Jadi di pos ronda dikasih pakaian sama ibu saya. Kemudian hujanlah, datanglah musim hujan, orang itu masih tinggal di pos ronda itu. Kemudian ibu saya bilang pada saya dan ayah saya almarhum, boleh enggak itu yang ada di pos ronda tak bawa pulang, kasihan loh nek kehujanan tinggal sana di dapur. Wah, aku sih ngrawat tenang baik. Iya atau enggak saudaraku? Saya dan bapak saya panteng-pantengan. Iya ora. Iya po. Iya. Iya nek wedi sama firman Tuhan. Iya, tapi ibu saya melakukan dengan ketulusan. Dibawa pulang, dimandikan. Kemudian tinggal, kita ajak kebaktian segala macam. Dan ini. Dan 14 tahun tinggal di tempat saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian saya menikahlah beberapa tahun setelah namanya Atun ini dibawa pulang. Lahirlah Felis. Felis kecil ada di Sragen. Kemudian seringkali ketika istri saya sibuk ditunggu di link. Felis. Felis nggak masalah. Guyang-guyu tenang. Saya bapaknya. Aduh. Ketika saya tonton, ada rasa tidak rela, tapi kemudian ada rema berkata, apa yang ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu kepada mereka. Atunku ya orang loh, meskipun orang gila, gue orang. Faktanya Atun tidak pernah nyekik Felis. Felis itu ketawa ketiwi, kok kamu khawatir kenapa? Tampaknya masih jauh. Ibu saya bilang, tenang, gue zina kok. Tapi relakah? Ada sesuatu ternyata yang terekspresi itu, waduh luar biasa. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang yang rela. Semua orang yang rela. Bukan semua orang yang pandai. Mungkin saya pandai, saya berbicara di depan saudara. Tapi relakah salah? Ikhlaskah saya melakukan itu? Bapak Ibu terkasih, buah kebenaran ini sampai pada titik tertentu yang harus kita capai. Sebuah kehidupan yang tidak dapat ditempuh oleh sifat alamiah manusia memang. Yang memiliki kebaikan untuk diri sendiri itu manusia. Melainkan menempuh kehidupan seperti Kristus yang tertuju pada kehendak dan kemuliaan Bapa di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Hingga suatu saat, saudaraku, setelah 14 tahun tinggal di rumah orang tua saya, kemudian bapak saya pensiun dari pekerjaannya. Entah kenapa, si Atun ini tiba-tiba menata pakaiannya, karena sudah membaik, sebenarnya baik kumat-kumatannya, menata pakaiannya, uang-uangnya, dia punya uang karena dia bekerja, membantu penduduk di situ, kemudian kasih uang, lalu dia pergi, dicari tidak ketemu, dan orang-orang satu kampung mulai mencari dan merindukan. Ilangin yang digulai Bapak Ibu terkasih. Karena sudah dibikinkan KTP. Dicari, kemudian ibu saya mulai datang ke kantor-kantor polisi untuk menitipkan foto. Dan sampai suatu ketika, saudaraku, supaya orang ini kalau ketemu bisa pulang,
ada salah satu warga di sana membuatkan Facebook dengan fotonya Atun. Saya dulu, lu Atun di Facebook? Karena orang satu kampung mencari, dan suatu saat ketemu di akun Instagram polisi di Wonosobo, jauh sekali. Ada seorang polisi yang kemudian memberi pakaian orang gila di pinggir jalan, ODGJ. Lalu muncullah di akun Instagram itu, dan kemudian adik saya mulai telepon, mulai menghubungi akun tersebut dan bertanya kepada Pak polisi tersebut, Pak tolong ditahan dulu, kami akan jemput dari Seragen. Polisinya bilang, wes tak colke iki mas, embu wes bablas hilang meneh. Hingga hari ini tidak ditemukan. Dan yang menjadi deg-degan saya, yang menjadi deg-degan, jangan-jangan dia itu malaikat yang diutus oleh Tuhan menguji keluarga kami. Terlebih menguji Yohanes, seorang pendeta. Aduh, hari ini suatu saat di surga ketemu Atun, nah kowe mbiyen kaya ngono to, ora lulus. Ngeri, Saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, buah kebenaran itu sesuatu yang luar biasa yang bisa. Mari kita belajar. Sesederhana apapun kita mulai melakukannya. Filipi 1 ayat 11. Semoga saudara selalu berbuat baik sebagai bukti bahwa saudara anak Allah, sebab hal ini mendatangkan banyak pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita menampilkan buah kebenaran, maka Tuhan Yesus akan dimuliakan, karena apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang luar biasa, yang kemungkinan bagi orang-orang di luar sana mustahil untuk dapat melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damn.